Halo para suka film, tetap semangat mengawali hari ini kan? Kali ini saya akan kembali rangkumkan film yang asyik. Film kali ini bergenre horor dari Thailand, berjudul Phobia. Mungkin banyak dari kalian yang sudah menonton film ini. Phobia kali ini langsung yang kedua. Film ini memiliki cerita pendek yang digabung menjadi satu durasi yang panjang. Ada sekitar 5 cerita dalam film ini. Langsung saja ke sinopsis ya. Phobia kedua ini menceritakan tentang karma yang didapat dari orang yang melakukan kesalahan. Ada 5 buah cerita yang berbeda di setiap partnya dan tidak ada kesinambungan satu sama lain. Tapi cerita horor yang disajikan mengerikan dan ada sedikit lucunya. Daripada kelamaan, langsung saja kita mulai ceritanya. Bagian pertama menceritakan tentang seorang anak yang dikirim orang tuanya ke sebuah kuil untuk menjadi biksu. Dia bernama Pei. Pei digunduli sampai habis sampai alisnya juga ikut hilang. Ibunya pun berpamitan dan meninggalkan dirinya. Sebelum pergi, ibunya mengatakan kalau di sini tidak ada seorang pun yang menemukan dirinya. Pei terlihat pergi dengan para biksu yang ada di sana. Dalam perjalanannya, dia tidak sengaja menginjak sesajen yang ada di jalan. Dia kemudian melanjutkan perjalanannya sendiri karena sudah tertinggal dengan biksu yang lain. Pei sampai di suatu tempat. Di sana dia melihat menara yang tinggi dan di atasnya ada sesaji yang berantakan. Seorang biksu tua memberitahu kalau itu adalah Lau Cha On, sebuah perayaan di mana penduduk desa menangkap hantu. Penduduk desa memasak makanan dan digunakan untuk menangkap hantu-hantu itu. Biksu juga mengatakan kalau besok bulan baru dan hantu akan pergi. Dia pun beranjak pergi dari sana. Malam harinya, Pei merasa kelaparan. Dia keluar dan mencari makanan di sesaji yang ada di hutan. Sebuah mie instan ada di sana dan Pei memasak mie itu. Seorang biksu datang dan mengatakan untuk meninggalkan barang itu karena mie itu digunakan untuk memberi makan hantu. Dia juga mengatakan kalau Pei harus mematuhi 10 aturan. Salah satunya adalah tidak makan saat malam hari. Biksu itu pun memegang panci. Terjadilah perebutan panci itu. Pei meminta untuk melepaskannya, tapi ternyata hanya dia yang memegang panci itu. Mie pun terjatuh ke tanah. Dia kembali ke menara sesaji. Sekilas, dia melihat hantu yang tinggi di sana sedang mengambil makanan. Papan yang terdapat sesajen jatuh dan Pei lari dari sana. Dia bersembunyi dan masuk ke dalam kamarnya karena ketakutan. Jendela kamarnya pun tertutup dan terbuka dengan sendirinya. Seorang biksu membangunkannya yang ternyata hari sudah pagi. Dia melihat tangannya yang terluka. Berarti apa yang terjadi semalam bukanlah mimpi. Para biksu mendatangi Lau Cha On yang sudah hancur. Mereka mengatakan kalau itu bukan pertanda yang baik. Pei yang hendak mengambil air, dia merasa kesal dan menumpahkan mangkuk yang ada di sana. Salah satu mangkuk ada seekor ular yang sedang memakan seekor kodok. Ular itu meloncat ke dalam tubuh Pei. Pei pun berlari masuk ke dalam kamar dan ada tokek yang menempel di punggungnya. Dia pun berkemas dan berniat untuk pergi dari sana. Seorang biksu mencegahnya supaya dia tidak pergi, tapi Pei tetap bersikeras pada pendiriannya. Dia semakin masuk ke dalam hutan dan seorang biksu membawanya kembali. Tapi kali ini dia diantarkan masuk ke dalam gua untuk bermeditasi merenungi kesalahannya. Biksu itu menyuruh untuk diam dan berdoa supaya pikirannya tenang. Dia juga mewanti-wanti untuk bisa mengontrol dirinya sendiri apabila dia melihat sesuatu. Pei mulai berdoa. Dia mendapatkan flashback kesalahannya. Pei dan temannya hendak membegal seseorang dengan melemparkan batu ke kaca mobil. Ketika ada mobil lewat, Pei melempar batu itu yang ternyata itu adalah mobil milik ayahnya. Ayahnya pun meninggal karena kesalahan Pei. Teman Pei kabur dari sana. Dia menangis dan terbangun dari meditasinya. Lilin yang ada di tempat itu pun mati. Terdengar suara yang mengerikan. Pei mengambil barang dan pergi dari sana. Sementara di tempat lain para biksu sedang berdoa. Biksu senior mengatakan kalau itu adalah karmanya. Pei yang ketakutan, dia melempar batu ke arah hutan. Tapi batu itu kembali dan mengenai wajahnya. Beberapa kali wajahnya terhantam oleh batu sehingga wajahnya menjadi hancur. Dia mengambil HP dan menelpon ibunya guna meminta maaf.
Pei pun terangkat ke atas pohon yang tinggi dan mati. Itu tadi cerita yang pertama. Penjelasannya gini ya. Jadi dulu Pei adalah seorang begal. Dia salah membegal orang dan ayahnya sendiri yang menjadi korban. Ibunya pun mengirim ke tempat biksu supaya Pei tidak masuk penjara dan bisa bertobat. Tapi kelakuannya di sana tetap buruk, sehingga dia mendapatkan sebuah karma yang buruk atas tindak kejahatannya. Berganti ke cerita yang kedua. Diperlihatkan roda dari kasur dengan suara motor. Seorang pemuda mengalami kecelakaan. Kakinya tertancap kaca dan dokter pun mengambil pecahan itu. Artit masuk ke dalam sebuah bangsal. Di sampingnya ada seorang lelaki tua yang sedang sekarat. Dia melihat suster yang hendak menyuntikkan obat, tapi jarum suntiknya malah patah. Suster itu pun pergi dari kamarnya. Kerabat dari lelaki tua itu datang dan dokter mengatakan kalau otaknya sudah berhenti bekerja dan alat pernafasannya itu yang membantunya tetap hidup. Kerabat itu meminta supaya tuannya tetap di sini malam ini karena murid yang lain belum datang. Mereka pun meletakkan sesaji di samping meja dan berdoa. Seseorang melihat Artit mengintip dan kemudian menutup tirai pembatas. Malam harinya Artit terbangun karena TV yang menyala sendiri. Dia mengintip ke pria sebelah. Terlihat tangan yang mengambil sesaji. Dia pun kaget ketakutan. Ketika dilihat lagi, dia mendengar suara dari luar. Ketika hendak kembali tidur, dia merasakan di sampingnya ada seseorang. Dan ketika dilihat tidak ada siapa-siapa di sana. Tiba-tiba Artit tercekik dengan sendirinya. Dia memanggil suster dan suster pun datang untuk menenangkannya. Artit menanyakan apakah pria itu masih di tempat tidurnya. Suster pun menjawab kalau dia tidak bisa bergerak dan menyuruh Artit untuk tidur lagi. Dia tidak bisa tidur dan berdoa. Ketika tirai pembatas terbuka, pria tua di sampingnya juga membacakan sebuah mantra. Artit pun terjatuh dari tempat tidurnya. Terlihat pria tua yang masih berada di ranjang. Dia berusaha kabur dan meminta tolong. Seorang suster datang dan meminta tolong yang lain untuk membawa Artit ke tempat tidurnya. Dia memberikan bius supaya Artit tenang. Terlihat pria tua dengan raja di punggungnya berdiri di atas Artit. Orang itu mencekik Artit hingga lehernya berdarah. Keluarlah darah dari mulut pria yang mencekiknya. Mereka berdua pun berteriak dan pagi harinya telah tiba. Pria tua yang di samping Artit dinyatakan meninggal. Kerabatnya pun menandatangani surat administrasi. Seorang suster mendatangi Artit dan hendak melepaskan infusnya, tapi Artit tiba-tiba marah. Suster senior datang dan bersujud di hadapan Artit. Di luar ruangan, banyak orang yang bersujud ketika Artit lewat dengan kursi roda. Dia terlihat sudah berbeda. Dan cerita kedua selesai. Ini dia penjelasannya. Pria tua yang di samping Artit telah bertukar tubuh. Sepertinya orang tua itu bukanlah orang sembarangan. Dia mempunyai sebuah kesaktian. Suster di rumah sakit itu dari awal sengaja mengorbankan Artit untuk dijadikan sebagai tubuh pengganti tuannya, supaya tetap hidup seperti Orochimaru. Berganti ke cerita yang ketiga. Di pinggir jalan terlihat dua orang Jepang yang sedang mencari tumpangan. Sebuah truk berhenti. Mereka pun masuk dan sopir itu meminta uang mereka untuk ongkos. Perjalanan pun dilanjutkan. Wanita Jepang itu mendapatkan telepon dari ibunya. Sang sopir juga mendapatkan telepon dan dia berteriak. Dia kembali mendapatkan telepon lagi tapi tidak diangkat. Tiba-tiba box belakang digedor-gedor oleh sesuatu. Sopir itu membawa truknya ke tengah-tengah sawah. Dia mengecek dan membuka box yang ternyata isinya tumpukan mayat. Mereka berdua pun membuang mayat itu keluar. Kernet membedah perut mayat itu dan mengambil sesuatu. Terjadi flashback. Di sebuah kapal ada orang yang memasukkan narkoba ke dalam suatu wadah dan orang-orang yang di sana disuruh untuk memakannya. Kernet itu mengambil narkoba dari perut dan salah satunya sudah bocor. Sopir itu marah karena tahu kernetnya mengirimkan narkoba. Dua orang Jepang itu pun turun. Cowok Jepang mengambil pistol dan menodongkan senjata ke arah sopir dan kernet. Terlihat salah satu mayat itu hidup dan menyerang orang Jepang itu. Mereka semua pun berusaha kabur dari sana. Kernet dan cewek Jepang berlari mengejar mobil. Sekawanan zombie datang dan mengejar mereka dengan cepat. Beruntung mereka berdua bisa berlindung dan masuk ke dalam box.
Mobil pun menjadi oleng dan terjatuh. Ketika malam tiba, mereka berdua keluar dari box belakang. Kernet itu pun mengecek keluar. Seorang anak terbangun tapi matanya terlihat normal. Dia berlindung di belakang cewek Jepang itu. Sebuah mobil tiba-tiba datang dan oleng. Penumpangnya sudah mati dimakan zombie. Kernet menyadari kalau anak itu adalah seorang zombie. Dia hendak membunuh, tapi cewek itu malah menembak wajah Kernetnya. Cewek Jepang dan anak itu pun kabur dari sana menggunakan mobil yang ada. Pagi harinya mereka sampai di sebuah perlintasan kereta. Cewek Jepang menyadari kalau anak itu sudah menjadi zombie. Dia pun hendak menembaknya. Terlihat kereta yang melintas. Anak itu keluar dari mobil dan menyerang orang-orang di seberang rel. Cerita ketiga pun selesai. Dan penjelasannya adalah zombie itu berasal dari narkotika yang bocor ketika diselundupkan di dalam perut orang-orang. Mirip dengan film Lucy yang diperankan oleh Scarjo. Dan cerita yang keempat. Terlihat seorang pelanggan ingin membeli sebuah mobil. Dia terlihat tertarik. Sebuah mobil tiba-tiba datang mendekat dan keluarlah wanita yang marah-marah. Dia mengatakan kalau penjual itu pembohong dan menjual mobil yang sudah pernah mengalami kecelakaan. Dia pun melempar kunci mobil ke arahnya. Natch pergi ke bengkel belakang. Terlihat mobil yang rusak parah sedang diperbaiki. Dia berbicara kepada montirnya kenapa wanita itu bisa tahu kalau mobilnya sudah mengalami kecelakaan. Dia pun menyuruh montirnya untuk membawa mobil itu ke dealer lain. Alarm mobil tiba-tiba berbunyi yang ternyata anak Natch sedang bermain di dalamnya. Dia menyuruh anaknya untuk pergi ke kantor. Ketika hendak menuju kantor, mobil kembali berbunyi. Natch mengira kalau itu ulah anaknya, tapi ternyata bukan. Malam harinya, dia melihat Toy yang sedang bermain di sekitaran mobil. Satpam di sana meminta izin untuk pulang sebentar menemui istrinya. Natch pun mencari anaknya. Dia mengambil semua kunci mobil dan mengecek satu persatu, tapi tidak menemukan anaknya. Natch pun kembali ke kantor dan melihat rekaman CCTV. Toy terlihat berbicara dengan seseorang dan menghilang. Beberapa saat kemudian terlihat dirinya yang mencari di daerah sana. Natch pun kembali mendatangi area itu. Dia melihat seseorang di sana. Natch pun mendekati wanita yang menangis itu. Tiba-tiba perut wanita itu membesar dan ususnya keluar terburai. Natch pun lari ketakutan dan kembali mencari anaknya. Dia melihat seorang anak yang masuk ke dalam kolong ban. Seorang anak dengan wajah berdarah dan berteriak. Sepertinya dia korban dari kecelakaan mobil itu. Dia pun lari dan mengejar bayangan anaknya yang masuk ke dalam sebuah mobil. Natch pun mengikutinya dan pintu mobil tiba-tiba tertutup. Di sampingnya ada bayangan seseorang yang terbakar. Natch berusaha keluar dan dia melihat semua mobil dalam bentuk yang hancur seperti sebelum diperbaiki. Dia pun ketakutan dan masuk ke dalam mobilnya sendiri. Dia melihat banyak penampakan di sana. Natch pun masuk ke dalam mobil dan berusaha untuk menyalakan mesinnya. Ketika sudah menyala, dia berusaha lari dari sana dan mesin mobilnya tiba-tiba mati. Kap depan dibuka dan ternyata anaknya sudah mati di dalam sana. Cerita pun selesai. Penjelasannya begini. Natch adalah sebuah penjual mobil bekas kecelakaan yang diperbaiki lagi. Dia mengatakan kepada pelanggannya kalau mobil itu masih bagus dan tidak pernah mengalami kecelakaan. Dia mendapatkan karma buruknya karena menipu banyak orang. Hantu yang dilihatnya merupakan korban dari kecelakaan mobil yang dia jual. Hingga akhirnya anaknya menjadi korban kecelakaannya sendiri. Cerita kelima. Terlihat seorang wanita muda yang ketakutan dan cut. Ternyata dia sedang melakukan syuting horor. Picha, artis perempuan itu disuruh untuk mengulang adegannya lagi. Picha kembali berakting dan sutradara sangat menyukai aktingnya. Di dalam ruang make up, dia duduk bersebelahan dengan Gate, pemeran hantu di film itu. Seseorang mewawancarainya dan Gate terlihat sedang sakit. Syuting pun dilanjutkan kembali. Asisten sutradara Puek memberi arahan kepada Gate. Kru yang lain pun menyuruh Puek untuk menghentikan syutingnya karena Gate terlihat sakit. Tapi syuting tetap dilanjutkan. Ketika adegan dimulai, hantu itu tidak keluar dan ketika dicek,
Gate sudah pingsan. Dia pun dibawa ke rumah sakit. Dokter menyuruh Aih untuk menunggu di luar. Di dalam studio, para kru dan sutradara berpikir keras untuk mengganti akhir cerita. Ketika syuting dimulai, Gate muncul tiba-tiba di belakang Picha. Puek menanyakan kepada Thier kenapa Gate bisa kembali dari rumah sakit. Thier pun menanyakan kepada Gate, tapi Gate cuma mengangguk-angguk. Sementara Aih, teman mereka yang mengantar ke rumah sakit, menanyakan kepada dokter. Dokter itu menjawab kalau pasiennya meninggal. Aih pun menelpon Chin yang sedang mengantar Gate ke kamar mandi. Aih mengatakan kalau Gate sudah meninggal. Dia menyuruh Picha untuk mengantar Gate ke kamar mandi. Chin lari ketakutan dan ke tempat temannya. Dia tidak sengaja menduduki HT dan mengatakan kalau Gate sudah meninggal. Semua kru tanpa sengaja mendengarnya. Mereka bertiga hendak memberitahu kru yang lain, tapi semua orang sudah lari pergi dari sana. Thier pun berniat untuk menyelesaikan filmnya supaya arwah Gate tenang. Mereka pun melanjutkan adegan dengan kru seadanya. Ketika adegan dimulai, Gate tidak muncul. Thier pun disuruh untuk mengeceknya. Dia lari dan berteriak ketakutan dan menyampar kabel lampu. Chin menyalakan senter dan terlihat Gate sedang merangkak. Karena ketakutan, Puek dan Chin pun menyuruh Picha untuk melakukan adegan terakhir dan lari kabur keluar. Di luar studio, mereka bertiga naik mobil dan bertemu dengan Aih. Mereka menanyakan keadaannya. Puek pun menceritakan Gate yang kembali syuting. Di dalam mobil, kepala Aih bocor dan mengeluarkan banyak darah. Thier tiba-tiba menghentikan mobilnya. Dia melihat mobil kru film yang mengalami kecelakaan. Karena ketakutan, Thier dan Chin keluar dari mobil. Dia berusaha memberitahu Puek kalau Aih sudah mati dan mengatakan kalau mobilnya mengalami kecelakaan. Darah Aih mengalir dan dia mencegah Puek untuk keluar dari mobil. Aih pun menceritakan kalau dirinya belum mati dan mobil filmnya ditabrak oleh truk yang melarikan diri. Puek mengatakan kepada Chin dan Ter kalau hantunya ada di belakang mereka. Segera mereka masuk ke dalam mobil tapi mesinnya tidak mau menyala. Tiba-tiba hantunya sudah berada di samping mereka. Semua yang ada di dalam mobil pun ketakutan. Gate mengatakan kalau dia belum mati dan meminta tolong untuk diantar ke rumah sakit karena dia kabur dari sana. Aih pun menelpon rumah sakit untuk memastikannya, yang ternyata dokternya kembar. Aih bertanya kepada dokter yang salah. Mereka pun mencegat mobil yang lewat untuk membantu ke rumah sakit. Tapi sopir dalam mobil itu mengantuk dan menabrak mereka semua. Cerita kelima pun berakhir, sekaligus akhir cerita dari film ini. Di cerita kelima ini hanyalah sebuah kesalahpahaman yang terjadi. Itu tadi rangkuman film Phobia. Jadi film ini seperti berpart-part. Ada 5 bagian tapi mempunyai cerita yang tersendiri. Bagi kalian tidak usah bingung menyambungkan alur cerita di setiap bagiannya, karena tidak akan nyambung. Oke, sampai jumpa dan jangan lupa untuk